Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Pak Lijon, bukan Anies Baswedan pelanggar PSBB. Jadi menegakkan protokol kesehatan terkait Anies Baswedan. Jadi kata Pak Lijon, bukan Anies Baswedan pelanggar masalah ke program kesehatan atau PSBB tersebut. Bukan dia yang melanggar itu. Jadi itulah katanya. Pernyataan Pak Lijon, saya tidak sependapat dengan alasan satu, Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, dia selaku pimpinan daripada gugus tugas pengendalian virus corona lewat di kota Jakarta. Jadi dia yang bertanggung jawab dan dia harus bertindak di kota Jakarta. Ada kaitannya dengan pelanggaran PSBB tersebut lewat dia menggunakan alat peralatannya atau stafnya, yaitu Satpol PP, untuk melakukan penindakan kepada orang-orang yang melanggar daripada PSBB tersebut. Apakah dia cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Ini tugas daripada Gubernur DKI selaku kepala daerah di daerah tersebut. Dan dia sudah diberikan tugas sebagai pimpinan daripada gugus tugas dalam pengendalian virus corona tersebut. Jadi tidak bisa, dia yang paling utama bertanggung jawab di wilayah DKI. Tidak ada orang lain. Sepulangnya Rizik Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia, sesampai di Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi pendukung daripada Rizik Syihab seperti lautan manusia. Dilanjutkan lagi pelaksanaan perkawinan anaknya Rizik Syihab yang keempat, digabung dengan acara Maulid Nabi, sehingga terjadilah di sini penumpukan manusia yang berdampak ini kepada berkembangnya virus corona di kota Jakarta. Jadi saya lihat, jadi dia selalu mengatakan demikian. Jadi letak kesalahan Rizik Syihab dari sudut hukum pidana, yaitu satu, tidak bertindak atau membubarkan atas kerumunan massa. Seharusnya Anies Baswedan lewat Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja Pemda DKI, membubarkan kerumunan dalam pelaksanaan perkawinan anak Rizik Syihab yang disatukan dengan acara Maulid Nabi tersebut. Seharusnya Satpol PP bertindak dan membubarkannya dan tidak boleh melaksanakan perkawinan itu, karena itu sudah merupakan mengumpulkan massa dan sudah bertentangan dengan jaga jarak. Di samping itu juga membiarkan dalam pelaksanaan perkawinan anak Rizik Syihab yang disatukan acara Maulid Nabi. Jadi dia membiarkannya, apalagi Anies Baswedan ini dia ditunjuk sebagai saksi dalam perkawinan anak daripada Rizik Syihab tersebut. Hal ini kan tidak benar ini. Apalagi ada lagi wakil DPR menghadiri perkawinan tersebut. Sudah tahu situasi sekarang ini masa pandemi virus corona, di mana pandemi virus corona tidak mengenal orang itu pejabat atau tidak, tetapi bisa mengenai penyakit kepada setiap orang yang bisa mengambil nyawa masyarakat itu sendiri. Jadi sini yang tidak disadari semua aparat daripada Pemda, tetapi karena penanggung jawab utama adalah gubernur, tetap hal ini merupakan kesalahan daripada gubernur Anies Baswedan. Dia tidak boleh melempar tanggung jawab itu kepada pihak lain, karena semua tanggung jawabnya dan semua tentu bukan dia harus bertindak. Atas perintahnya bisa memerintahkan Satpol PP untuk membubarkan pesta perkawinan tersebut. Demikian juga waktu di bandara, kan harusnya bisa diatur para pendukung yang datang itu. Jadi siapapun pendukung yang datang yang berakibat nanti bisa berakibat kepada virus corona tersebut, ya tentu Pemda berhak menindaknya. Tidak boleh ada alasan ada orang yang datang, dan semua orang yang datang ke pesta
orang itu walaupun ini tuh atas undangan ataupun inisiatifnya sendiri harus dibubarkan. Dan Satpol PP berhak membubarkannya. Tidak boleh ada alasan karena tamu yang datang sendiri, tidak boleh itu. Jadi karena itu semua sudah melanggar peraturan PSBB. Sehingga atas kesalahan Anies Baswedan membiarkan dan tidak membubarkan keramaian tersebut, maka dia dapat dikenakan hukuman sesuai dengan PSBB tersebut, yaitu maksimal hukumannya 1 tahun, hukuman pidananya. Jadi itu saya lihat. Dan samping itu juga ditambah lagi kondisi saat ini negara Indonesia bahkan dunia dalam kondisi pandemi virus corona ini termasuk bencana alam. Bencana alam ini termasuk keadaan sudah ditetapkan pemerintah sekarang ini sebagai keadaan darurat dalam menghadapi virus corona ini. Kalau sudah ditetapkan keadaan darurat, hukum manapun bisa diterapkan daripada presiden demi menjaga nyawa manusia dari pengaruh pandemi virus corona tersebut. Jadi presiden selain daripada aturan daripada pandemi virus corona tersebut dapat juga menerapkan aturan yang lain yang lebih tepat untuk diterapkan. Karena kondisi sekarang adalah keadaan darurat, dan keadaan darurat itu kan dinyatakan dalam undang-undang itu bahwa Indonesia dalam keadaan darurat virus corona. Jadi presiden dapat selain dia menerapkan daripada undang-undang daripada terkait dengan virus corona itu yang hanya hukumannya selama 1 tahun, dapat juga nanti mencari pasal-pasal yang lain yang sifatnya yang lebih berat. Yang penting, karena di sini yang penting adalah supaya demi menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi virus corona, maka presiden dapat bertindak yang lebih keras lagi, yaitu dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang lainnya itu. Jadi itulah saya bilang bahwa negara Indonesia dalam keadaan darurat dalam pandemi virus corona ini. Jadi presiden juga selain dapat bertindak menerapkan undang-undang daripada virus corona itu, undang-undang yang terkait dengan melanggar PSBB tersebut, dapat juga menerapkan pasal-pasal yang lain yang lebih tepat untuk itu. Karena demi menyelamatkan nyawa manusia, ini kepentingan demi menyelamatkan keadaan manusia. Maka demi menyelamatkan ini, karena kondisi kita sekarang, maka diterapkanlah katanya negara Indonesia sebagai negara dalam keadaan darurat terkait dengan pandemi virus corona. Sekian dan terima kasih.